Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah, karena dialah yang telah memberikan kita kekuatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita yang telah kita rencanakan sebelumnya. Salam dan salawat untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para pejuang kita terdahulu, para pemimpin kita, guru-guru kita, orang tua kita, dan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, tetaplah semangat belajar dalam menuntut ilmu, karena dengan mempunyai ilmu maka hidup kita akan terang benderang. Nah, langsung saja pelajaran kita kali ini adalah tentang kias. Mungkin ada yang bertanya, apa itu artinya kias? Kias menurut para ulama usul fikih adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Atau dengan bahasa sederhananya, kias ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya, karena adanya persamaan ilat hukum. Definisi tentang kias di kalangan ulama itu bervariasi. Ada menurut Al-Ghazali, ada menurut Abu Hasan Al-Basri, ada menurut Ad-Badawi, dan ada menurut Sadrul Al-Syariah. Tetapi pada intinya maknanya sama, ya. Nah, sekarang apa kedudukan dan kehujahan kias? Nah, sebagian para ulama fikih dan para pengikut mazhab yang empat sependapat bahwa kias dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum ajaran Islam. Nah, mereka ini barulah melakukan kias apabila ada kejadian yang tidak ada nasnya, ada peristiwa yang tidak ada satupun nas yang dapat dijadikan pedoman atau dasar. Barulah mereka melakukan kias. Nah, kemudian ada juga sebagian kecil ulama mengatakan bahwa tidak memperbolehkan pemakaian kias sebagai dasar hujjah. Di antaranya ialah salah satu cabang mazhab Zahiri dan mazhab Syiah. Mungkin ada yang bertanya, apakah ada di dalam Al-Quran yang menyinggung tentang kias? Jawabannya ada di dalam surah An-Nisa ayat 59. Dikatakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Al-Quran dan Rasul, sunnah, hadis. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Apa contoh dari kias itu? Contoh dari kias itu misalnya seperti ini.
Sekarang ini ada namanya narkoba. Ya, narkoba. Narkoba itu apakah ada nasnya? Narkoba. Apakah ada dalilnya? Apakah ada dalam Al-Quran? Apakah ada dalam hadis? Ternyata narkoba tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa demikian? Karena pada zaman Nabi belum ada jenis narkoba. Baru sekarang ada narkoba. Nah, kemudian bagaimana kemudian ulama mengatakan bahwa narkoba itu haram? Padahal tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Jawabannya adalah dikiaskan. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan khamar. Karena khamar ada dalilnya seperti yang ada, salah satunya ada dalam surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Di situ jelas dikatakan bahwa jangan dekati yang namanya khamar, karena itu dapat membahayakan kita. Bisa memabukkan, bisa kehilangan kesadaran. Sama halnya dengan sabu-sabu, lebih bahaya lagi. Memabukkan, bisa kehilangan kesadaran. Nah, oleh karena itu, karena persamaan illat hukumnya, maka narkoba juga dikatakan haram. Demikianlah materi kita kali ini. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.